semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya menyampaikan salam ini karena terbawa suasana ya. Tadi ketika awal datang disambut dengan nyanyian khas Sunda, budaya tadi ya. Nyanyian khas Sunda yang dinyanyikan oleh anak-anak yang berwajah Jawa, Betawi. Jadi alhamdulillah di Tangerang ini masyarakatnya guyup dengan latar belakang agama apapun, suku apapun, dan warna kulit apapun. Jadi dari yang putih sampai hitam sekali ada di sini. Kalau mau dicari. Yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNR Bapak Abdul Aziz yang alhamdulillah bergabung di Dinas Pendidikan menggantikan saya nih Bapak Ibu di bidang PAUD kurang lebih 1 bulan ya Pak Aziz ya. 1 bulan. Selamat bergabung Pak Aziz, dan inilah wajah pendidikan di PAUD dan PNR. Ada dari PAUD, PAYKB, SPS, mungkin TPA nggak ada mungkin ya bergabung, dan TK yang formalnya, kemudian ada teman-teman dari PKBM juga di sini. Yang saya hormati Pak Agus, perwakilan dari BGTK ya, dari BGTK hadir beserta teman-teman yang sudah memfasilitasi Pak kegiatan pembelajaran mendalam di Kota Tangerang khususnya. Alhamdulillah, terima kasih. Rasanya baik jenjang SD, SMP maupun PAUD itu memang dihandle oleh BGTK ya. Kita bekerja sama dengan BGTK dan sejauh ini alhamdulillah berjalan lancar. Terakhir informasinya minggu Pak ya untuk B7 sampai dengan hari Minggu. Juga yang saya hormati hadir Bu Katim, Ibu Mursana nih Pak Agus. Ya, Bu Nai mah panggilan saya ke beliau. Jadi nama aslinya Bu Mursana. Ya. Bu Mursana hadir juga para hasil ya yang ditunjuk dari pengawas, dari pemilik yang dikomandoi oleh Pak Agus. Tadi terima kasih sambutan yang luar biasa. Dari sekian panjang sambutannya yang saya ingat kaitan dengan duren. Jadi nanti saya tagih Pak Agus, canda ya Pak. Bapak Ibu dari pengawas tadi ya hasil serta peserta, Pak Devi yang kebetulan juga selaku Ketua Forum PKBM Kota Tangerang, beserta seluruh peserta kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam yang saya hormati, dan tak lupa mohon maaf Bunda Lina sebagai tuan rumah penyedia tempat selama saya 2 tahun pun saya kali pertama saya datang ke sini ya. Kali pertama saya bergabung di acara di Mutiara Hati di tempat ini, tapi rasanya saya 2 kali mungkin ya di luar ya. 2 kali kita bergabung, alhamdulillah ada kesempatan, dan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan juga sukses Bunda dalam menyelenggarakan pendidikan yang memang punya tujuan-tujuan yang positif khususnya bagi masyarakat di Kota Tangerang. Serta Bapak Ibu hadirin yang mungkin saya tidak sebutkan secara detail tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat karunia-Nya pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir sama-sama bersilaturahmi dan juga mengikuti kegiatan gelar karya hasil dari pembelajaran mendalam yang telah kita jalankan kurang lebih
3 bulan mungkin ya, selama 3 bulan ke belakang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi 2 poin yang saya tarik dari MC. Yang pertama, saya diminta untuk memberikan sambutan, yang kedua membuka acara. Tadi rasanya ada talk show sebenarnya ya. Oh, di akhir mungkin nanti bisa dilanjut karena memang kebetulan juga hari ini ada kegiatan lain. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saya tidak bisa membersamai sampai dengan akhirnya nanti. Tapi ada beberapa hal mungkin yang perlu kita samakan secara persepsi, bahwa hasil dari pembelajaran mendalam ini tentunya pemerintah berharap bisa diterapkan pada satuan pendidikan masing-masing. Terlebih Bapak Ibu mungkin yang telah mengikuti ini bisa melakukan semacam pengimbasan ya, semacam pengimbasan paling tidak di wilayah kecamatannya masing-masing. Karena fokus pemerintah pusat pada saat ini dalam hal pendidikan, mungkin kita semua tahu hanya 2 ya, terkait dengan model pembelajaran. Jadi ada pembelajaran mendalam dan juga AI yang memang ini saling berhubungan. Nah, pemerintah Kota Tangerang sejauh ini telah mencoba fokus pada 2 hal tadi, diantaranya dengan adanya dukungan pemberian digitalisasi pendidikan. Sudah berapa banyak satuan pendidikan baik dari jenjang PAUD, jenjang SD, SMP yang kita berikan TV flat ya, atau IFP. Nah, ini yang mungkin diberikan. Kalau PAUD kemarin memang alhamdulillah rata-rata diberikan melalui penyaluran pemerintah pusat ya, sudah diberikan, dan ini berjenjang akan disalurkan kepada seluruh satuan pendidikan. Yang mungkin pada saat ini kondisinya di Kota Tangerang yang masih minim itu pada jenjang PKBM ya, Pak David, PKBM dan SMP juga rasanya masih belum merata. Kalaupun pada jenjang SD dan SMP itu kita berikan melalui APBD yang notabene baru, kalau bahasa pakai CK itu baru 1 unit per sekolah, dan ini dirasa masih kurang karena memang kebutuhan kita juga cukup banyak melihat dari porsi peserta didik. Ya, alhamdulillah, walaupun mungkin sejauh ini baru ada 1 yang diberikan, tapi bisa sangat dimanfaatkan oleh guru maupun oleh peserta didik. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembelajaran mendalam, tentunya ada pola-pola tertentu yang harusnya menjadi pendalaman bagi Bapak Ibu. Di antaranya terkait dengan visi dan misi. Mungkin yang saya pahami ya, itu adanya visi dan misi sekolah. Tadi disinggung oleh Bunda Lina terkait dengan akhlak. Nah, ini menjadi salah satu PR kita bersama, bagaimana menyamakan persepsi melalui pembelajaran mendalam, kita mendidik akhlak, karakter, adab anak-anak kita. Bapak Ibu, apakah kita tidak miris ketika di media sosial, di pemberitaan, bahwa banyak terjadi kasus-kasus, mohon maaf, pelecehan kepada anak, kasus-kasus bullying, kasus-kasus kekerasan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu tantangan kita ke depan, bagaimana kita bisa mendidik di era digitalisasi, di era modernisasi yang memang secara zaman kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus mempelajari yang namanya media sosial. Kita harus melakukan pendalaman melalui media-media yang sifatnya sangat terbuka. Informasi sangat mudah Bapak Ibu kita ambil. Yang kita khawatirkan memang adanya, kalau bahasa kita mungkin kebablasan ya, penggunaan
smartphone, Android dan lain sebagainya yang sering kali digunakan oleh anak-anak kita. Nah, ini menjadi salah satu tantangan tentunya ke depannya, bagaimana kita bisa menyikapi, bagaimana kita bisa melakukan pola-pola yang kiranya bisa selaras antara harapan pemerintah, yaitu dengan pembelajaran mendalam ini bisa menerapkan poin-poin yang tidak keluar terhadap akhlak si anak, terhadap karakter si anak. Jadi bisa selaras tuh antara pembelajaran mendalam dalam hal ini digitalisasi pendidikan dengan karakter, kebudayaan, dan juga perilaku anak itu sendiri. Nah, ini menjadi salah satu tugas kita, dan tentunya pada Bapak Ibu yang sudah dilatih melalui pembelajaran mendalam ini bisa memberikan masukan-masukan yang positif terkait dengan arah kebijakan dari pemerintah daerah. Jadi jangan hanya putus di satuan pendidikan. Ketika ada masukan yang sifatnya positif dari Bapak Ibu dalam rangka misalkan di Dinas Pendidikan ini salah satunya ada kegiatan yang membentuk satu silabus misalnya untuk kurikulum muatan lokal. Nah, ini tentunya kan nggak bisa kita rumuskan sendiri, nggak bisa hanya Pak Kabid, hanya Sekdis yang merumuskan, hanya kasih, tapi butuh diskusi, masukan dari Bapak Ibu yang memang mengalami di lapangan, mengalami di satuan pendidikan. Nah, ini kedepannya kita harus dan perlu bekerja sama untuk mencapai tentunya pendidikan yang lebih baik, yang lebih bermutu. Nah, itu barangkali Bapak Ibu, dan tentunya terima kasih pada seluruh pihak yang telah terlibat dalam kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam, mulai dari PGTK, Bapak Ibu Fasil yang sudah memberikan, mengajari mungkin materi-materi, dari Mutiara Hati juga terima kasih telah berkenan kesempatan, serta Bapak Ibu yang menjadi peserta, saya juga mengucapkan terima kasih. Nah, sebelumnya di sini ada berapa kepala sekolah ya? Ada berapa kepala sekolah yang ikut? 20 yang dari PAUD, mohon angkat tangan. Yang dari PAUD, yang dari yang TK ada BKBN 1, 2, 3. Ada yang masih belum hadir ya? Lapas, Sanjaya, Karya Agung. Baik, sebelum saya membuka kegiatan, saya pengen ada satu orang yang maju ke sini menjelaskan secara singkat hasil dari pembelajarannya, ditambah satu poin lagi visi misi dari sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Mungkin dari TK ya. TK mana? Tadi TK mana aja ya? Hah? KB atau TK? Ya udah, yang adil PKBM mana ya? Selain Mbak Devi mana? Tadi PKBM mana lagi? Pertama, tolong sampaikan bagaimana kesan, kemudian menurut Ibu manfaat dan juga hasil dari kegiatan pelatihan PM ini. Yang kedua, saya mau tahu visi dan misi dari satuan pendidikan itu. Bismillahirrahmanirrahim.
atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ibu Aziza dari PKBM Cahaya Mulia. Pengalaman saya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada BGTK Banten yang sudah membuat pelatihan ini seluar biasa ini sampai selama perjalanan panjang dari Oktober, November, tibalah Desember, yang mungkin dengan banyaknya pekerjaan dari teman-teman kepala sekolah, teman-teman bapak ibu guru, di mana kita harus dituntut dengan banyaknya modul-modul pelatihan dan tugas-tugas yang tidak bisa ditinggalkan di sekolah, tetapi kita harus benar-benar mengikuti sebaik mungkin. Demi apa? Demi tercapainya peserta-peserta didik kita di sekolah untuk menuju ke pembelajaran yang lebih mendalam lagi agar tercapainya 8 profil lulusan. Dari selama pelatihan pembelajaran mendalam ini banyak sekali pesan kesannya dari teman-teman juga, banyak curhatan, banyak praktek baiknya juga. Dan selama jujur dari saya sendiri dari PKBM mengenai pembelajaran mendalam ini adalah hal yang baru bagi saya. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran mendalam selama IN1, ON, dan tibalah IN2 ini, ternyata masih banyak PR di PKBM saya itu, khususnya dari visi misi sendiri, kami belum selaras dengan pembelajaran mendalam. Jadi kemarin dibimbing oleh fasil-fasil hebat kita, yaitu untuk diselaraskan ke pembelajaran mendalam. Begitu. Yang sudah kami selaraskan ke pembelajaran mendalamnya sendiri, yaitu di mana visi saya yaitu ke PKBM menciptakan pendidikan non formal yang berkarakter, bernalar kritis untuk mencapai ke 8 profil lulusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebentar. Nanti kalau dipanggil langsung ya Ibu. Mohon maaf buat bakso aja ya. Ya, baik. Itu tadi Bapak Ibu diantaranya kesan dan pesan dari perwakilan peserta yang sudah ikut serta. Pada prinsipnya yang kita tangkap memang dirasa perlu mungkin ya berkelanjutan Pak dari BGTK yang insya Allah mungkin di tahun depan juga ada ya kegiatan-kegiatan seperti ini, dan memang kami ya di pemerintah daerah khususnya di Kota Tangerang juga sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan baik yang tadi disampaikan terkait dengan pembelajaran mendalam maupun terkait dengan AI. Terkait dengan AI juga ini masih menjadi PR karena apa ya, mungkin ada beberapa satuan pendidikan yang tadi Bunda Lina sampaikan memang dari tahun-tahun lama sudah dilakukan penerapan pembelajaran mendalam, tapi secara keseluruhan masih rasanya masih agak minim ya Bunda, masih agak minim, dan ini tentunya perlu diberikan pemahaman kembali Pak pada seluruh satuan pendidikan. Dan insya Allah Dinas Pendidikan, pemerintah Kota Tangerang yang apalagi mempunyai slogan pimpinan kita Pak Wali, Pak Wakil punya slogan gampang sekolah, gampang kerja, gampang dapat sembako, yang tentunya fokus pemerintah dalam hal ini kepala daerah itu ada salah satunya dalam dunia pendidikan. Jadi mohon nanti ke depan Bapak Ibu kita semua bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan di Kota Tangerang yang lebih bermutu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sebelum saya akhiri dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan gelar karya bagi peserta pelatihan pembelajaran mendalam batch ke-7 untuk Satuan PAUD dan PKBM secara resmi dibuka. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq.